Jangan takut dan gelisah, ikut Habib. Pikulah salibmu serta handang tetap hingga dapatlah mahkota hendaklah kau iring Yesus pikul salib. Jangan takut dan gelisah, ikut Habib. Pikulah salibmu serta handang bertahan hingga dapatlah mahkota sukma lenyap. Pikulah salibmu serta handang bertahan hingga dapatlah mahkota sukma Pikulah salibmu serta handang bertahan dapatlah mahkota sukma Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Pagi Gereja Bethel Maranatha Pekalongan. Bapak Ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tidak terasa kita saat ini sudah memasuki tahun 2021 sekira-kira 1,5 bulan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya percaya kita masih merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Dari setahun yang lalu kita merasakan kesusahan-kesusahan, merasakan kesulitan hidup. Tapi saya percaya juga bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti pada kita. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pada saat ini saya akan menyampaikan renungan pagi yang sebelumnya akan saya berikan sebuah
ilustrasi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ilustrasi yang akan saya berikan ini adalah berupa proses pembuatan makanan. Apa yang akan saya tampilkan ini, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ini adalah sebuah tempe. Tempe itu kita tahu semua bahan dasarnya adalah kedelai. Dari kedelai bisa menjadi tempe ini melalui proses yang panjang. Kedelai yang kecil, yang keras, supaya bisa kita nikmati itu melalui sebuah proses. Yang pertama, kedelai itu akan kita rebus dulu. Setelah direbus, kedelai itu akan dikupas kulitnya. Ya, didinginkan dulu, dikupas kulitnya, kemudian direndam. Setelah direndam lama, kedelai itu akan dicuci kembali. Ya. Setelah dicuci, ditiriskan, baru diberi ragi. Nah, memerlukan kira-kira 1-2 hari untuk menjadi dari kedelai menjadi tempe. Nah, kita tahu ya, tempe ini adalah makanan yang sangat bergizi. Tempe ini banyak dicari, digemari hampir seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan di negara-negara maju, tempe itu merupakan makanan suplemen yang sangat dicari, ya, dan mahal harganya. Meskipun di Indonesia tempe itu murah, tetapi sangat bermanfaat dan bergizi, baik untuk kesehatan tubuh kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, proses yang panjang tadi ya, untuk menjadi bisa dinikmati itu memerlukan waktu. Demikian juga hidup kita. Kita memerlukan proses untuk menjadi berbuah manis, bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita, sesama kita, terlebih dinikmati oleh Tuhan. Tuhan berkenan pada hidup kita. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini akan saya bawa renungan ini dengan judul Sesi Permukaan. Sesi Permukaan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dari Lukas pasal 9, Lukas pasal 9 ayat 22 sampai dengan 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Pemberitaan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, mengikut Tuhan Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Setiap hari. Dan mengikut aku. Ayat 24. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, jadi syarat untuk menjadi murid Tuhan Yesus itu harus mengalami penderitaan. Ya. Nah, apa saja syaratnya? Ada 3 ya, supaya bisa mengikut Tuhan Yesus dengan baik, dengan benar. Ada 3. Yang pertama adalah kita harus menyangkal diri. Menyangkal diri. Yang kedua harus memikul salib.
memikul salib. Yang ketiga, mengikut Tuhan Yesus setiap hari. Ya, saya ulangi. Jadi syarat untuk mengikut Tuhan Yesus, ya, itu harus mengalami 3 hal, melakukan 3 hal. Yang pertama menyangkal diri, yang kedua memikul salib, dan yang ketiga adalah baru mengikut Tuhan Yesus setiap hari. Nah, mari Bapak Ibu kita belajar bersama. Ya, apa artinya menyangkal diri? Bapak Ibu, Saudara pasti sudah tahu. Menyangkal diri itu adalah sudah tidak ada lagi kesenangan, kenikmatan, kenyamanan yang kita alami yang bertentangan dengan kehendak Tuhan yang kita lakukan. Ya. Menyangkal diri itu kita mematikan kedagingan kita. Apa yang nikmat, apa yang tidak disukai Tuhan, ya, itu seharusnya sudah kita tidak lakukan semua. Hobi-hobi, ya, kenikmatan-kenikmatan keduniawian. Itu sebagai murid Tuhan yang ingin mengikut Tuhan sampai akhir, itu tidak atau jangan kita lakukan. Nah, itu namanya menyangkal diri. Lah, apa yang harus kita lakukan? Yaitu hanya mengutamakan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu kita ketahui dari mana? Dari baca Alkitab. Ya. Jadi kalau kita ingin mengikut Tuhan dengan baik, syarat pertama harus menyangkal diri. Kehendak Tuhan, apa yang menjadi perintahnya kita lakukan, kehendaknya kita lakukan, ya. Segala sesuatu kita utamakan Tuhan terlebih dahulu, ya. Nah, syarat yang kedua apa Bapak Ibu? Yaitu memikul salib. Memikul salib itu artinya apa? Kita menerima penderitaan, penganiayaan, kesulitan itu oleh karena nama Dia. Kita disingkirkan, kita didiskriminasi, kita dianiaya, kita diteror, baik secara perasaan, pikiran, ya. Kita tidak dihormati, kita direndahkan, ya, kita dicaci maki. Itulah namanya memikul salib. Tapi semuanya itu karena kebenaran, ya. Kita tidak membalas kejahatan yang diperintahkan Tuhan. Semuanya itu kalau kita lakukan berarti kita sudah memikul salib Tuhan. Kita harus bangga Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Penderitaan Tuhan Yesus itu untuk keselamatan kita. Jadi kalau kita ambil bagian, ya, atau ikut menderita karena Tuhan Yesus, kebenaran Tuhan Yesus, ya, sebagai Tuhan yang menyelamatkan dunia, itu kita harus bangga, kita harus bersyukur. Jangan kita malah melarikan diri, jangan kita malah menolak, ya. Tetapi kita harus bangga, ambil bagian dalam penderitaan Tuhan, ya. Karena dari situ, ya, kita akan merasakan betapa kasih Tuhan, betapa kasih Tuhan itu luar biasa bagi kita. Kita akan mengalami Tuhan yang sesungguhnya. Penderitaan Tuhan itu demi kasihnya pada dunia, ya, kita ikut merasakannya. Yang ketiga Bapak Ibu, yaitu syaratnya adalah mengikut Tuhan Yesus setiap hari. Tidak hanya sehari, seminggu, sebulan, setahun, tapi sampai akhir hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita renungkan, mengikut Tuhan Yesus itu tidak mudah. Ya, untuk dapat kerajaan surga itu tidak cukup hanya percaya. Tetapi kita harus benar-benar mau memenuhi syaratnya. Menyangkal diri, memikul salib, dan
mengikuti Tuhan Yesus setiap hari. Tidak mudah Bapak Ibu, saudara sekalian, ya. Tidak mudah karena kita sebagai manusia kedagingan kita masih tinggi. Ya, tetapi seperti tadi tempe supaya bisa dinikmati, bermanfaat untuk kesehatan kita. Ya, kita bermanfaat bagi kemuliaan Tuhan, bagi sesama kita, memang kita harus mau menderita. Dan tidak hanya itu, bangga terhadap penderitaan Tuhan Yesus. Apakah ada tujuan dari peremukan itu, kehancuran itu? Kita ada tujuannya supaya iman kita murni, seperti emas murni, mahal harganya di mata Tuhan dan disukai banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa upah kita kalau kita mau menderita, kita mau mengalami proses peremukan, yaitu surga. Surganya Tuhan Yesus yang punya, ya, dia bertahta di surga. Memang dia berasal dari sana, ya, berkenan turun ke dunia, mau menderita, mau mengalami proses penderitaan sebagai manusia. Hanya untuk siapa? Untuk kita, untuk ciptaan yang dikasihinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekali lagi kita harus bangga ikut menderita. Nah, sekarang bagaimana? Apakah kita dalam kelemahan mengiring Tuhan dikuatkan? Dikuatkan. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang terakhir. Kita buka dari Roma 12 ayat 12. Kitab Roma 12 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Saya ulangi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ada 3 hal, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang harus kita lakukan supaya kita kuat mengiring Tuhan sampai akhir. Yang pertama, tetap bersukacita. Bersukacita itu berarti kita bersyukur, ya. Bersukacita itu kita wujud, ya, tanda kita bersyukur pada Tuhan. Jangan ada kesusahan, jangan ada rasa kecewa, rasa menolak, ya. Jangan, kita tetap bersukacita, bersyukur ikut Tuhan meskipun menderita. Itu hanya sebentar, ya. Yang kedua, syaratnya kita harus sabar, ya. Kita harus sabar dalam mengiring Tuhan. Jangan jadi lemah Bapak Ibu Saudara, ya. Jangan jadi lemah. Kalau kita lemah, kita tidak mendapatkan apa-apa, ya. Dan yang ketiga adalah tekun dalam doa. Ingat, kuasa doa itu luar biasa. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, kita akan menjadi kuat. Pegang teguh ketiga hal itu. Tetap bersukacita, bersyukur, tetap sabar dalam kesesakan. Kesesakan itu adalah penderitaan, peremukan, ya, kesusahan. Itu kita harus sabar Bapak Ibu Saudara. Mari sebagai anak-anak Tuhan kita saling mendukung. Yang ketiga dalam doa, ya, doa berantai. Setiap keluarga Kristen seharusnya saling mendoakan di dalam kesusahan, di dalam kesesakan. Nah, demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan saat ini dengan judul sesi peremukan. Dalam sesi peremukan ada manfaatnya, ada tujuannya untuk memurnikan iman kita kepada Tuhan Yesus. Sampai di mana cinta kita, kasih kita kepada Tuhan, dan melakukan perintah-perintahnya dengan menyangkal diri, memikul salib kita,
ya, dan mengiring Tuhan setiap hari sampai akhir hidup kita. Tuhan datang menjemput kita. Apa yang kita lakukan untuk bisa seperti itu, yaitu harus tekun berdoa, harus tetap bersukacita, bersabar, ya. Pasti kita akan menang dalam pertandingan iman ini. Terima kasih. Marilah kita tutup renungan saat ini dengan berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang penuh kasih, terima kasih Tuhan. Kalau Engkau berfirman saat ini, Roh Kudus-Mu mengingatkan Tuhan pada kami bahwa dalam mengiring Engkau tidak mudah Tuhan, tetapi upahnya besar di surga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami harus menyangkal diri, harus memikul salib dengan kebenaran yang dari Engkau. Kami harus mengikut Engkau setiap hari Tuhan. Oh Tuhan, layakkan kami Tuhan, topang kami Tuhan. Ajar kami untuk terus bersukacita, tahan dalam kesesakan Tuhan, sabar dalam penderitaan Tuhan, dan tekun dalam doa. Kami sebagai anak-anak Tuhan saling mendoakan dalam satu gereja, dalam satu kota, dalam satu warga negara Indonesia Tuhan. Kami ingin Tuhan, semua Engkau berkati, Engkau jauhkan dari segala yang tidak memurnikan iman kami. Kami bangga Tuhan, bangga Tuhan. Kami ambil bagian dalam penderitaan. Kami serahkan Tuhan keluarga kami serahkan gereja Tuhan, kami serahkan anak-anak Tuhan yang ada di kota kami, yang ada di Indonesia. Kami serahkan bangsa negara kami, para pemimpin kami Tuhan, baik di pusat sampai dengan di daerah. Mari Tuhan Engkau bekerja melalui mereka, sehingga Tuhan segala yang ada pada negara kami ini dikendalikan hanya oleh Engkau, oleh para pemimpin kami yang takut akan Engkau Tuhan. Kau berkati semuanya Tuhan. Oh Bapa, kami berdoa Tuhan untuk pandemi ini Tuhan. Masa pandemi ini Tuhan, biarlah kami semuanya tetap kuat di dalam Tuhan. Penderitaan apapun Tuhan, masalah ekonomi keuangan, masalah studi anak-anak kami, masalah kuliah anak-anak kami, masalah jodoh anak-anak kami, masalah masa depan anak cucu kami, masalah kesehatan kami, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami tetap harus Tuhan tahan menghadapi semuanya, agar kami bisa bersatu dengan Engkau dalam kerajaan surga Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tetap bersyukur Tuhan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.